Jika Kristus dan murid-murid berbeda pendapat dengan Bapa di sorga, apakah yang akan terjadi? Bisakah hal itu terjadi? Shalom, kami di Torah 30 Menit adalah pelaku Taurat. Kami percaya Taurat masih berlaku saat ini dan dapat diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari, sesuai dengan aturan-aturan yang tertulis di dalamnya. Ada pandangan yang mengatakan, Rasul Paulus mengajarkan kepada muridnya, yaitu Timotius, bahwa semua binatang dapat dimakan, dan tidak ada yang disebut haram, jika diterima dengan ucapan syukur. Bila ada orang-orang yang mengatakan bahwa ada binatang haram, ada yang halal, maka pandangan tersebut tidaklah sesuai dengan Rasul Paulus. Sementara Yahuwa Bapa memberikan perintah kepada Nabi Musa untuk disampaikan kepada bangsa Israel, bahwa memang ada klasifikasi, yaitu suatu pembedaan antara binatang yang boleh dimakan dengan binatang yang tidak boleh dimakan. Dan binatang-binatang yang tidak boleh dimakan disebut binatang haram. Jadi pembagiannya bukan makanan haram dengan makanan halal, melainkan binatang haram dengan halal. Apa yang ditetapkan Bapa di sorga sebagai binatang haram tidaklah boleh diolah menjadi makanan. Apakah dengan demikian Rasul Paulus berbeda pandangan dengan Bapa di sorga? Apakah Rasul Paulus membuat suatu peraturan yang baru? Dikarenakan binatang-binatang haram bila diolah menjadi makanan memiliki rasa yang nikmat, seperti babi, bebek, cumi, gurita, lobster dan lain sebagainya. Bodohkah orang-orang percaya bila mengikuti perintah Bapa di sorga? Pada suatu hari, tepatnya di hari Sabat, murid-murid memetik bulir gandum, yang mana menurut orang-orang Farisi melanggar hari Sabat bagi bangsa Yahudi. Tetapi Yehusia Kristus justru terlihat membiarkan atau mengizinkan murid-murid, bahkan terlihat mengajarkan bahwa pelanggaran terhadap hari Sabat, yaitu hari ketujuh, tidak membuat orang-orang percaya bersalah. Sementara Yahuwa Bapa jelas menyatakan bahwa setiap orang percaya harus ada Sabat, yaitu hari ketujuh. Dengan tidak melakukan sesuatu pekerjaan yang akan memberikan pendapatan untuk penghidupan sehari-hari. Apakah dengan begitu Yehusia Elohim berbeda pendapat dengan Yahuwa Bapa? Apakah Bapa mempunyai pendapat yang berbeda dengan anak? Apakah Yehusia Kristus melihat bahwa peraturan-peraturan yang berasal dari Bapa di sorga sudah tidak relevan dengan kondisi saat Yehusia Kristus lahir di bumi? Mungkinkah? Penulis kitab Ibrani sampai saat ini tidaklah diketahui. Tetapi yang pasti kitab Ibrani ditulis oleh murid-murid Yehusia Kristus, yang kemungkinan besar bukan berasal dari para rasul. Kitab Ibrani membahas mengenai suatu perjanjian yang baru, yang mana menurut suatu pandangan, perjanjian lama tidak lain adalah Taurat. Dikatakan di kitab Ibrani bahwa Taurat sudah menjadi tua dan usang. Apa yang sudah usang akan digantikan dengan perjanjian yang baru. Dan apakah perjanjian baru itu? Hukum kasih yang diajarkan oleh Yehusia Kristus sendiri. Jadi terlihat bahwa Taurat sebagai perjanjian yang lama memiliki masa berlakunya. Yang menurut suatu pandangan, Yehusia Kristus menggantikan Taurat dengan hukum kasih. Sementara Yahuwa Elohim menyatakan bahwa semua Taurat-Taurat adalah untuk selama-lamanya, yang haruslah diajarkan dari generasi ke generasi. Apakah ini artinya bahwa Yehusia Kristus dan murid-muridnya sepakat bahwa Taurat ada masa berlakunya? Dan tidak sepakat dengan pernyataan Bapa di sorga bahwa Taurat untuk selama-lamanya, yang harus diajarkan dari generasi ke generasi. Apakah Yehusa dan murid-murid berbeda pendapat dengan Yahuwa Bapa? Mungkinkah? Apakah artinya ayat ini, bahwa Yehusia dan orang-orang percaya menjadi satu? Perhatikan kata jikalau, yang artinya bisa ya, bisa juga tidak. Berikutnya kalimat, firmanku tinggal di dalam kamu. Apakah artinya, segala apa yang Yehusia katakan apakah cukup di dalam hati saja? Tentu saja tidak. Apapun yang Yehusia Kristus katakan, haruslah dikerjakan. Jika tidak melakukan apa yang diperintahkan, maka tidak bisa dikatakan murid-murid. Yang kesemuanya itu adalah suatu pilihan. Dan ketika orang-orang percaya melakukan apa yang diperintahkan oleh Yehusia Kristus, maka Bapa di sorgalah yang dipermuliakan. Apakah maksudnya? Apakah artinya ayat berikut ini? Bahwa Bapa di sorga dan Yehusia Kristus adalah satu? Apa yang Yehusia Kristus firmankan kepada murid-murid tidaklah berasal dari dirinya sendiri, melainkan dari Bapa di sorga.
Sehingga apa yang diajarkan Yehusyia Kristus ke murid-murid tidak lain berasal dari Bapa di sorga. Apakah kita sekarang sudah hidup di zaman Perjanjian Baru? Apakah zaman Perjanjian Baru dimulai dari masa Yehusyia Kristus? Yehusyia Kristuskah yang membuat Perjanjian yang baru? Untuk informasi, pada masa Nabi Yeremia, Yahuwa Bapa membagi kerajaan Israel menjadi 2 bagian. 10 suku yang disebut juga kaum Israel, dan 2 suku yang disebut juga kaum Yehuda. Konsep Perjanjian Baru sebenarnya sudah ada di kitab para nabi, dan yang menyatakannya tidak lain adalah Yahuwa Bapa sendiri. Perjanjian Baru ditujukan untuk ke-12 suku Israel, atau bangsa Israel, umat pilihan Yahuwa Bapa. Bangsa Israel tidaklah berbicara mengenai garis keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub, melainkan berbicara mengenai iman percaya kepada Yahuwa Bapa, dan mau melakukan perintah-perintahnya, yaitu Taurat. Tetapi apakah isi dari Perjanjian Baru itu? Apakah tujuannya menggantikan Taurat dengan hukum kasih? Bila memang demikian, apakah itu artinya Taurat adalah hukum yang egois? Adakah dibahas mengenai mengganti Taurat dengan hukum kasih? Tidak ada sama sekali. Apakah bunyinya? Meletakkan Taurat di dalam batin bangsa Israel dan menuliskan Taurat-Taurat di dalam hati orang-orang percaya. Taurat akan menjadi kerinduan hati setiap orang-orang percaya. Tanpa disuruh, tanpa diperintahkan, orang-orang percaya akan melakukannya dengan sepenuh hati. Apakah saat ini sudah terjadi? Tentu saja belum. Pelanggaran-pelanggaran terhadap Taurat masih sering terjadi. Perjanjian Baru akan terjadi ketika orang-orang percaya memiliki tubuh yang baru. Tubuh yang tidak berasal dari hubungan seks, melainkan berasal langsung dari Ruach HaKodes. Tubuh kemuliaan yang akan terjadi di akhir zaman. Rasul Paulus adalah rasul yang menyatakan bahwa Taurat dibatalkan, yang mengajarkan bahwa tidak perlu lagi orang-orang percaya melakukan semua Taurat-Taurat yang berasal dari Bapa di sorga. Benarkan demikian? Pada suatu hari Paulus dan murid-murid mengunjungi Yakobus di Yerusalem. Paulus menceritakan mengenai pelayanannya menyebarkan Injil terhadap bangsa-bangsa non-Yahudi. Perhatikan respon dari Rasul Yakobus dan para penatua. Mereka pun menceritakan pelayanan mereka, yaitu terhadap beribu-ribu orang Yahudi. Ribuan orang Yahudi ini sebelumnya bukanlah orang-orang percaya. Sekarang telah menjadi orang-orang percaya. Dan apakah yang mereka lakukan? Semuanya rajin dalam memelihara Taurat. Apa yang diajarkan ahli-ahli Farisi dan Taurat bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh murid-murid. Itu berarti bangsa Yahudi sebelum diajarkan oleh murid-murid bukanlah pelaku Taurat. Bila memang Taurat sudah dibatalkan, mengapa Rasul Yakobus dan murid-muridnya justru mengajarkan Taurat kepada ribuan orang-orang Yahudi? Apakah diajarkan untuk tidak dikerjakan? Tentu saja tidak. Ada suatu berita bohong yang disebarkan pada masa itu mengenai Rasul Paulus. Mengenai apakah? Bahwa Rasul Paulus adalah rasul yang mengajarkan orang-orang Yahudi untuk tidak melakukan Taurat-Taurat yang berasal dari Bapa di sorga. Apakah yang dikehendaki Rasul Yakobus dan para penatua kepada Rasul Paulus? Mengklarifikasikannya, bahwa segala kabar mengenai Rasul Paulus yang mengajarkan bahwa Taurat tidak diperlukan lagi adalah kebohongan semata. Karena Rasul Paulus adalah seorang pelaku Taurat. Adakah Yehusyia Kristus datang untuk membatalkan atau meniadakan Taurat? Yehusyia jelas sekali menyatakan bahwa kedatangannya bukan untuk meniadakan Taurat, tetapi menggenapinya. Apakah arti dari kata menggenapi Taurat? Taurat adalah instruksi-instruksi atau perintah-perintah yang berasal dari Bapa di sorga. Kata menggenapi dalam bahasa Yunaninya plerao, yang artinya melakukan keseluruhan, melakukan semuanya. Dengan kata lain, melakukannya dengan sempurna. Yehusyia Kristus adalah teladan yang sempurna. Ia melakukan apa yang ia ajarkan kepada murid-murid, dan apa yang ia ajarkan tentu saja berasal dari Bapa di sorga. Jika Yehusyia Kristus memberikan teladan dengan melakukan semua yang tertulis di Taurat, setelah melakukan dengan sempurna lalu ia membatalkannya, bukankah itu adalah hal yang aneh? Melakukan apa yang diajarkan, berikutnya ia mengatakan kepada murid-murid untuk tidak melakukan apa yang ia kerjakan. Untuk apa menjadi teladan bila tidak untuk ditiru? Bila memang ia datang untuk membatalkan, mengapa tidak dikatakan saja demikian? Apakah sekarang bumi dan langit sudah digantikan dengan
bumi yang baru dan langit yang baru? Yaitu masa setelah 1000 tahun. Tentu saja belum terjadi. Artinya semua peraturan-peraturan di Taurat masih berlaku hingga saat ini. Berikutnya, bila memang Yehusyia Kristus datang untuk membatalkan Taurat, mengapa ia justru memberikan peringatan yang keras? Barang siapa yang mengajarkan bahwa salah satu dari Taurat-Taurat, bahkan yang terkecil sekalipun sudah dibatalkan, maka orang tersebut akan menduduki tempat paling rendah di dalam kerajaan sorga. Jadi seharusnya murid-murid mengajarkan mengenai Taurat atau tidak? Bila sudah dibatalkan, mengapa harus diajarkan? Bila satu saja dibatalkan, dan orang yang mengajarkannya akan mendapat konsekuensi yang sangat berat. Apakah yang terjadi terhadap orang-orang yang mengajarkan bahwa Taurat-Taurat yang berasal dari Bapa di sorga sudah tidak berlaku lagi semuanya? Sekali lagi, bila sudah dibatalkan, mengapa harus diajarkan? Apa yang murid-murid ajarkan ke bangsa Yahudi dan non-Yahudi adalah sama. Apa yang mereka ajarkan tidaklah berasal dari pendapat mereka sendiri, tetapi diajarkan oleh Yehusyia Kristus. Apa yang Yehusyia katakan tidak lain berasal dari Bapa di sorga. Sehingga jika Taurat dibatalkan, maka sebenarnya Bapa di sorga sendiri yang membatalkannya. Jika ia membatalkannya, maka Bapa tidaklah konsisten terhadap pernyataannya sendiri. Bapa di sorga adalah Bapa yang penuh kasih. Sehingga peraturan-peraturannya pastilah hukum yang penuh kasih. Ia tidaklah mungkin membedakan antara keturunan Abraham dan non-Abraham. Satu hukum untuk semua orang-orang percaya. Apa yang Bapa nyatakan selamanya, akan tetap selamanya. Waktunya akan tiba segera, bahwa setiap orang di muka bumi ini akan mengetahui bahwa Tauratlah satu-satunya peraturan dari Bapa di sorga. Dasar dari segala peraturan-peraturan yang ada di muka bumi ini. Terima kasih. Yehusyia Kristus memberkati.